Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Latifa Anum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam mengajar BIPA. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam mengajar kelas BIPA, mari kita simak video berikut ini. Oke, baik, kita akan mulai dari apa yang harus dilakukan oleh seorang pengajar BIPA terhadap pembelajar BIPA pada kelas BIPA. Nah, yang pertama, seorang pengajar BIPA harus memberikan sikap yang ramah kepada pembelajar BIPA. Kemudian, sikap positif juga diperlukan dalam suasana pembelajaran BIPA, di mana feedback seorang pengajar BIPA sangat diperlukan bagi pembelajar BIPA. Selain itu, di tengah-tengah pembelajaran tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan lemparkan kepada pembelajar BIPA, sehingga memberikan reward kepada pembelajar BIPA merupakan salah satu keharusan agar proses pembelajaran BIPA itu tidak terkesan pasif. Nah, selain hal-hal positif yang harus diberikan oleh seorang pengajar BIPA kepada pembelajar BIPA, seorang pengajar BIPA juga harus konsisten dalam mengajarkan materi pembelajaran kepada pembelajar BIPA. Selain itu, pengajar BIPA juga harus tepat waktu dalam hal apapun. Kemudian, memberi gambaran jelas terhadap materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada pembelajar BIPA juga harus dilakukan, karena hal tersebut dapat menghasilkan atau menentukan apakah pembelajaran BIPA ini dapat berhasil atau tidak. Nah, selain beberapa hal yang telah kita jelaskan tadi, seorang pengajar BIPA juga harus siap nih, dimana jika sewaktu-waktu pada proses pembelajaran BIPA terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pengajar BIPA harus bisa siap dalam rencana alternatif untuk mengajar kelas BIPA. Kemudian pengajar BIPA juga harus kreatif dalam menciptakan media-media pembelajaran yang akan digunakan pada proses pembelajaran BIPA. Nah, selain itu, memberi kesempatan untuk pembelajar BIPA agar lebih aktif merupakan salah satu strategi agar kelas menjadi aktif. Nah, yang terakhir nih, yang paling utama dalam proses pembelajaran BIPA bagi seorang pengajar BIPA terhadap pembelajar BIPA. Nah, seorang pembelajar BIPA tentu harus mengupayakan berbahasa Indonesia dan harus memperbanyak bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran BIPA. Nah, beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi merupakan cara-cara yang harus dimiliki oleh seorang pengajar BIPA agar proses pembelajaran BIPA dapat berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pengajar BIPA terhadap pembelajar BIPA. Yang pertama, seorang pengajar BIPA tidak boleh menyalahkan pembelajar BIPA. Apapun jawaban yang telah diberikan oleh pembelajar BIPA kepada pengajar BIPA harus diapresiasi oleh pengajar BIPA. Nah, di mana cara mengapresiasi jawaban yang diberi oleh pembelajar BIPA yaitu dengan mengatakan contoh bagus atau pintar atau sebagainya. Kemudian jika memang salah, pengajar BIPA hanya memperbaiki jawaban yang telah diberikan oleh pembelajar BIPA. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pengajar BIPA kepada pembelajar BIPA yaitu memberikan
mereka tidak tertarik lagi untuk belajar mengenai MIPA. Nah, selain beberapa hal tadi, memberi materi secara acak juga tidak boleh dilakukan oleh seorang pengajar MIPA. Kemudian marah ketika pembelajar komplain. Nah, seringkali seorang pengajar MIPA merasa tidak terima apabila seorang pembelajar itu komplain. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pengajar MIPA ya. Nah, kemudian seorang pengajar MIPA juga tidak boleh menjelek bangsa Indonesia seperti ya memang seperti ini. Bahasa Indonesia itu memang sangat sulit. Nah, itu tidak boleh ya. Dikarenakan seorang pengajar MIPA harus menanamkan rasa cinta kepada pengajar MIPA tentang Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu seorang pengajar MIPA itu tidak boleh memilih atau membeda-bedakan pembelajar MIPA. Semua pembelajar MIPA harus diperlakukan adil atau sama rata. Nah, kemudian kita ajarkan mengenai MIPA. Kemudian selain dari itu, hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengajar MIPA terhadap pembelajar MIPA yaitu banyak menggunakan bahasa asing. Nah, dimana pembelajaran MIPA itu harus banyak-banyak menggunakan bahasa Indonesia, walaupun pada saat yang memang sulit kita tetap harus untuk menggunakan bahasa Indonesia. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pengajar MIPA terhadap pembelajar MIPA. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kata atau perilaku saya yang salah, saya mohon maaf. Dan untuk materi-materi selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.